Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Selamat sore semuanya. Selamat kembali lagi di kelas kita yang ketiga untuk hari ini. Jadi aku langsung sharing screen aja ya buat hari ini. Kita akan bahas tentang simulasi MUN, tepatnya terkait teknis MUN sendiri. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain juga di sini, teman-teman udah bisa lihat nih contoh layar Excel sheet untuk simulasi MUN. Jadi kemarin kita udah belajar nih ya teman-teman soal materi-materi dalam MUN nih. Kita udah belajar soal apa yang harus dipersiapkan. Kita udah belajar soal apa aja yang menjadi flow atau yang menjadi tahapan-tahapan dari MUN. Pertama itu ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Terus yang ketiga, kita juga udah belajar soal position paper ya di kelas yang minggu lalu gitu. Nah, untuk minggu ini aku langsung pepetin kelas ketiga dan kelas keempat biar sekalian buat yang sekarang sedang conference itu bisa keep up nanti sama materinya. Dan juga buat yang belum nanti bisa langsung dapat materinya sekaligus besok. Jadi besok itu pagi ya, pagi jam 10 ya, 10.45 kalau nggak salah itu kita kelas terakhir, kelas keempat, dan di situ kita akan belajar soal draft resolution atau dokumen output terakhir dari MUN, gitu ya. Nah, di kelas yang ini kita bahas soal simulasi dulu nih tentang MUN itu sendiri. Nah, yang mau aku tekankan di sini, penting banget buat teman-teman itu tahu bahwa di MUN itu ada rules terkait atau peraturan terkait voting, gitu ya. Jadi teman-teman itu perlu membentuk suatu strategi dalam MUN. Nggak bisa nggak pakai strategi. Jadi nggak cukup ya kalau misalkan kita itu cuman pahamin soal negara kita aja. Atau misalkan kita cuman pahamin soal isu yang menurut kita menarik aja. Kita perlu belajar juga soal strategi gitu ya. Strategi tentang MUN itu sendiri. Nah, di sini aku pengen teman-teman fokus lihat ke layar, karena ini akan ada sedikit hitung-hitungan ya, untuk simulasi di MUN itu teknisnya seperti apa. Sekarang kita umpamakan misalkan council-nya itu UNHRC ya, United Nations Human Rights Council. Ada total 30 delegate ya, 15 present, 15 present and voting. Totalnya ada yang warna kuning ini 30. Teman-teman udah bisa bedain ya, masih ingat ya bedanya present dan present and voting. Ini aku ulang buat yang mungkin belum datang minggu lalu. Jadi di MUN itu saat negara hadir di suatu simulasi sidang, kita itu kan akan voting. Nah, voting kita itu bisa berdasarkan dua hal, present atau present and voting. Bedanya apa? Kalau present and voting, kita menyatakan diri bahwa kita hadir dan kita pasti akan memilih. Ya, kita pasti akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Jadi kita nggak bisa nggak milih yes or no. Paham ya? Kalau present, selain yes or no, kita juga bisa voting abu-abu. Kita voting tengah-tengah alias tidak memilih. Yang dinamakan istilahnya itu abstain. Jadi kalau kita bilang we vote for abstain, itu berarti bukan kita setuju. Bukan berarti juga kita nggak setuju. Tapi kita tidak memihak atau tidak memilih. Ya, tidak menyatakan sikap, namanya abstain. Biar bisa abstain, nanti pas roll call, pastiin teman-teman ngomongnya delegate of negara kalian is present. Misalkan negaranya Indonesia. Saat dipanggil sama chair, kalian bilang, thank you chair, delegate of Indonesia is present. Kalau ngomongnya present and voting, nanti pas voting teman-teman wajib memilih yes atau memilih no. Ya, memilih setuju atau tidak setuju terhadap dokumen yang sudah dipersiapkan oleh satu council. Gitu ya. Terus yang berikutnya, kita kenal yang namanya majority vote. Nah, majority vote ini rumusnya 15% plus 50% plus 1. Jadi setengah dari total negara yang datang ditambah 1. Total negara tadi kan 30 ya. Jadi kita hitung berdasarkan total yang hadir baik present maupun present and voting. Dari 30 ini dibagi 2 ditambah 1 hasilnya sama dengan 16. Ini gunanya apa, Kak? Gunanya adalah untuk menentukan motion ya. Topik. Kita kan sudah paham sebelumnya ada roll call, dilanjutkan dengan general speakers list, lalu dilanjutkan dengan moderated caucus, atau caucus yang dipimpin atau dimoderasi oleh chair. Nah, si chair-nya ini dalam memimpin sidang, itu kan nggak bisa semua topik itu dibahas. Ya, nggak bisa semua topik itu didiskusiin. Alias perlu ada penyeleksian nih
terhadap isu-isu atau topik-topik yang kira-kira paling banyak didukung atau paling banyak mendapatkan suara. Jadi saat aku bilang, aku setuju nih buat bahas topik ini, itu bukan berarti aku setuju sama topiknya. Ya, aku cuma setuju buat topik ini dibahas. Beda ya. Jadi kalau aku bilang, oke, aku setuju deh, ayo kita bahas ini, itu beda sama, oke, aku setuju sama isu ini. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Dalam moderated caucus, kalau kita bicara tentang setuju apa enggak untuk isunya dibahas, itu bicara soal procedural matters atau hal-hal yang berkaitan dengan prosedur. Alias, kalau kita bilang kita nggak mau bahas isu ini, bukan berarti kita nggak setuju sama isu ini. Sebaliknya, kalau kita nggak mau bahas isu ini, karena menurut kita ada isu lain yang penting untuk dibahas, bukan berarti kita setuju nih sama isu ini, atau kalau kita setuju untuk bahas ini, bukan berarti kita sepakat gitu. Jadi, bedain antara kita setuju untuk membahas sama setuju terhadap isu. Ya, di sini yang kita tentukan adalah terhadap mau dibahas apa enggak, gitu ya. Bukan kita ngitung minimal harus ada 16 orang untuk bisa topik ini disetujui oleh banyak pihak gitu, bukan. Jadi 16 suara ini adalah agar isu ini bisa dibahas, minimal harus ada 16 negara setuju menyatakan persetujuannya untuk membahas topik ini. Gitu ya. Ini aku kasih perumpamaan nih. Ini penting banget. Misalkan ada negara A, Amerika ya. Amerika, Inggris, sama Indonesia. Oke. Indonesia. Nah, 3 negara ini itu masing-masing punya topik sendiri yang mereka ajuin. USA itu pengen bahas soal vaksin, UK pengen bahas soal protokol kesehatan, Indonesia mau bahas soal misalkan tentang PPKM lah ya, anggap aja gitu. Nah, dari 3 topik ini, sesuai premis yang di awal, nggak bisa semua topik ini dibahas. Alias dari 3 topik ini hanya ada 1 yang dibahas. Karena hanya ada 1 yang dibahas, otomatis 2 sisanya harus dikorbankan. Iya dong, 2 sisanya harus nggak dibahas. Apakah bisa dibahas setelah salah satu topik dibahas? Bisa, tapi nanti setelah itu selesai. Untuk sekarang dari 3 ini kita cuma bisa mengakomodasi 1. Ya, 1 topik aja. Nah, karena kita harus memilih 1 topik, mau nggak mau ada proses pemilihan voting, ya, menggunakan majority vote ini. Alias apa? Baik USA, UK maupun Indonesia, kalau pengen masing-masing topiknya itu lolos, 1 negara ini nih, masing-masing tuh harus dapat minimal banget 16 suara negara yang menyatakan setuju untuk isu ini dibahas. Gitu ya. Kalau dapatnya cuma 15, ya nggak dapat tuh USA. Kalau UK cuma dapat 12, nggak dapat. Minimal 16 atau sama. Ya. Sekarang ya, urutan yang ngajuin tadi siapa aja yang mau ngajuin nih? Itu waktu ditanya sama Chair tuh pertama yang angkat tangan tuh Amerika. Amerika angkat tangan. Thank you Chair, Delegate of USA would like to propose a motion to talk about vaccination. Terus Chairnya ngomong, thank you Delegate of USA. Berikutnya baru, are there any delegates who wish to propose a motion? Nah, terus UK bilang, thank you Chair, Delegate of UK would like to propose a motion to talk about health protocols atau PROPES, gitu kan. Ketiga, slotnya kan ada 3, yang ketiga itu baru Indonesia. Nah, secara urutan yang diajuin pertama itu adalah vaksin oleh USA, PROKES oleh UK, dan PPKM oleh Indonesia. Gitu ya. Nah, karena Indonesia ini urutan terakhir, maka mau nggak mau diurutinnya itu paling terakhir juga. Jadi saat penentuan apakah si motion ini lolos nih, vaksin ini lolos apa enggak, itu dihitungnya satu-satu. Contoh, USA dapat misalkan setelah di voting nih ya, chairnya udah bilang, oke, kita udah dapat nih 3 motion, sekarang kita akan coba voting satu-satu. USA cuman dapat 14 suara. Ya. UK dapat 17 suara saat di voting siapa yang setuju, ya. PPKM Indonesia itu dapat 25. Nah, aku pengen kalian tulis di Zoom chat, ya. Dan ingat ini pertanyaannya pastinya jawabannya cuma 1. Antara US, UK, dan Indonesia, negara mana yang motion atau topiknya berhasil memenuhi persyaratan? Jawabannya 1, cuma ada 1 negara. Jadi cuma ada 1 negara yang dibahas dari 3 topik ini.
Nah, ini Sandrika sama Diandra udah jawab, yang lain silahkan langsung jawab di Zoom chat ya. Sama kayak Sandrika dan Diandra. Jawab langsung aja di chat. Ingat, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita sama-sama belajar. Ya. Oke, ini udah ada jawaban tambahan dari Putri, dari Naura, dari Cahya, dari Lizani, dari Rida, dan dari Melvin ya. Sama dari Areta. Oke, semuanya jawab Indonesia ya. Nah, kita cek yuk jawabannya apa. Tapi sebelum aku kasih tahu jawabannya, aku mau kasih tahu dulu bahwa untuk menentukan siapa yang lolos nih topiknya, betul, kita pakai majority vote. Berarti aturan pertama adalah harus memenuhi majority vote. Ya, alias minimal atau sama dengan 16 gitu ya. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua apa, Kak? Aturan yang kedua adalah tuh, penentuan diurut atau dilihat dari urutan yang duluan. Nah, maksudnya gimana tuh? Ini sengaja nggak aku kasih tahu di awal karena emang aku pengen tahu kira-kira alur penentuan jawaban kalian tuh gimana. Sekarang gini, USA vaksin pas di voting nih sama chair, delegates who wish to speak on the motion of vaccine brought by the delegate of United States, please raise your placard. Nah, pas di voting cuma dapat 14 suara. Dia syarat pertama udah nggak terpenuhi. Maka mau nggak mau ya nggak lolos gitu kan. Kita kunin. UK lagi. UK, United Kingdom atau Inggris. Saat di voting, kan USA gugur tuh, baru UK di voting. Kenapa gitu, Kak? Kok USA dulu baru UK? Karena tadi sesuai pas mau ditanya sama chair, yang ngangkat duluan nawarin itu UK duluan. Otomatis UK urutan pertama di voting. Setelah US siapa? Baru nanti misalkan UK baru di voting kedua. Jadi di votingnya itu nggak langsung ketiga-tiganya. Kenapa nggak ketiga-tiganya? Karena penentuannya kan harus berdasarkan minimal 16. Sedangkan total negara yang hadir kan 30. Nggak mungkin 30-30-nya ini langsung disuruh voting mau US, UK, atau Indonesia. Padahal bisa aja satu negara itu setuju sama US sama UK. Indonesia nggak mau. Kalau di votingnya barengan, dia nggak bisa dong nunjukin mana yang dia setuju. Kalau dia angkat tangan ngomongin setuju, kita belum tahu dia setujunya US apa UK. Gitu, atau bahkan Indonesia. Ya makanya diurutinnya di votingnya satu per satu. US dulu nih kita voting, siapa yang nggak setuju, siapa yang setuju, kita masukin angkanya. Kalau nggak nyampe 16 berarti nggak ada jawaban. Ya, alias US nggak lanjut. Kedua, UK. UK pasti voting dapat 17. Syarat pertama terpenuhi ya, terpenuhi. Ya, di atas 16. Syarat kedua, penentuan diurut atau dilihat urutan yang duluan. Secara urutan, harusnya USA duluan nih yang terpilih. Tapi kan USA nggak memenuhi syarat pertama, alias gugur. Karena gugur, otomatis urutan berikutnya yang dihitung duluan itu UK. Artinya setelah UK ini udah nggak ada lagi nih negara yang memenuhi syarat. Ya, karena si USA cuma memenuhi syarat urutan doang, tapi dia secara dua syarat yang ini tadi nggak memenuhi sama sekali, alias gugur nggak dihitung. Makanya secara syarat UK ini udah memenuhi syarat kedua nih, ya dia memenuhi majority dan juga yang kedua dia urutannya duluan dibandingkan si USA, alias jawabannya adalah UK teman-teman. Aku tahu pasti di dalam hati teman-teman, tapi Kak Indonesia kan dapat 25, lebih banyak yang suka Indonesia, kenapa nggak Indonesia aja? Nah ini adalah skema atau soal yang aku sengaja buat untuk mengecoh ya. Karena sebenarnya kalau UK udah memenuhi dua syarat ini, Indonesia otomatis nggak bakal di voting lagi. Gitu ya. Urutannya juga sama. Misalkan Indonesia di depan, ya, USA UK di belakang gitu ya.
Misalkan Indonesia 23 ya. Terus USA 24, UK 27, 28 lah. Nah, ini tiga-tiganya di atas 16 semua nih. Kan nggak mungkin tiga-tiganya lolos. Kalau pakai urutan, secara banyak-banyakan menangan UK. Tapi secara urutan menang Indonesia. Jadi otomatis Indonesia nih yang lanjut. Meskipun US sama UK, kalau di voting tuh jauh lebih banyak. Tapi in reality, dalam lapangannya, kalau Indonesia udah kepilih nih, urutan yang ini, US sama UK tuh nggak bakal di voting lagi. Ya, otomatis nggak bakal dibahas sama sekali. Kalau udah tahu chairnya bahwa si Indonesia ini memenuhi 2 syarat, dia urutan duluan dan dia minimal 16 ya dapat, siapapun di belakangnya, semenarik apapun isunya dibawa, nggak bakal di voting karena Indonesia udah memenuhi syaratnya duluan. Paham ya? Sedikit membingungkan, betul. Tapi nanti teman-teman akhirnya jadi tahu nih kira-kira mana sih yang perlu kita prioritasiin dalam menentukan strategi. Ya, kita mau banyak teman, apa mau nggak banyak teman, apa gimana, itu strategi yang harus kita tentukan. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, aku lanjut. Dan teman-teman, lagi-lagi aku mengingatkan karena waktunya terbatas, nanti mungkin kita harus selesai lebih cepat, jadi aku pastiin untuk materinya ke cover semuanya ya. Oke, itu majority. Aku pengen tes sekali lagi, tapi konteksnya beda ya. Tadi kan majority vote, sekarang ayo kita pakai konteksnya si quorum. Nah, si quorum ini ya, dia itu 2/3 ya. Jadi 2 kali 30 bagi 3. Jawabannya 20. Alias minimal harus ketemu 20 negara setuju. Mau bahas atau setuju terhadap si sesuatu ini. Sesuatu ini apa? Kalau misalkan tadi majority itu untuk menentukan motion atau topik, quorum ini untuk menentukan draft resolution. Nah, draft resolution ini beda sama motion. Motion itu adalah semacam kita pengen memecahkan masalah kemiskinan, ayo kita bahas topik-topik terkait kemiskinan. Misalkan adanya kesenggangan antara harta yang kaya dan yang miskin dan lain sebagainya gitu ya, itu yang kita bahas topik. Kalau draft resolution itu adalah produk akhir ya, output terakhir, barang jadi ya. Kalau motion itu barang mentah perlu diolah lagi, draft resolution ini barang jadi yang udah siap untuk diperjualbelikan, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di versi voting yang paling terakhir sebelum kita tutup sesi MUN-nya, itu ada yang dinamakan sebagai resolution voting. Penentuannya itu karena ini produk akhir dan nanti produk akhirnya itu akan memengaruhi banyak hidup negara gitu ya. Meskipun nggak mengikat, cuman yang namanya pedoman kan akan jadi rujukan gitu. Nah, karena akan dipakai oleh banyak negara, maka threshold-nya atau batasannya dia itu nggak cukup nih 16, kita minimal banget 20 orang lah harus setuju sama resolusi ini biar resolusi ini bisa disahkan gitu ya. Dan persis sama, dia itu persis banget sama syaratnya ya, harus memenuhi quorum dan siapa yang duluan. Aku mau ngasih lagi soal ya sama UK, USA, Indonesia. Masing-masing itu dia bikin di R1, di R2, di R3. Nah, saat di voting nih 30 orang, ingat kalau misalkan di voting yang sipsatnya substansial, itu boleh abstain. Tapi kalau yang tadi, yang penentuan motion, meskipun kita udah milih present di awal, kita nggak boleh abstain untuk hal-hal yang sifatnya prosedural. Alasannya apa? Karena kita setuju nggak setuju terhadap pembahasan suatu isu, itu tidak menandakan kita setuju atau kita nggak setuju terhadap isu tersebut. Itu cuma masalah mau nggak kita bahas ini. Gitu ya. Untuk yang kedua terkait quorum vote ini juga sama, tapi bedanya dia harus memenuhi quorum vote. Terus yang kedua penentuannya diurut atau dilihat berdasarkan urutan yang duluan, kurang lebih sama, gitu ya. Tapi yang membuat berbeda adalah, ya ini aku tambah, ada hal yang ketiga. Quorum vote menyentuh angka minimal dalam kurung tidak termasuk abstain. Nah, alias kalau misalkan ada orang abstain, itu nggak bisa dianggap setuju, nggak bisa dianggap yes. Jadi dia nggak masuk sama yang minimal angka 20 tadi. Nah, tapi biar nggak bingung, aku coba kasih konteks ya. Contoh,
Misalkan, ini ya. UK dapat 17 yes, 3 abstain, 10 no. Kalau ditotalin 30 ya. TR2 dapat 19 yes, 1 no, 10 abstain. Indonesia dapat 23 yes, 7 no. Nggak ada yang abstain. Pertanyaan aku dari 3 negara yang sudah buat PR, negara mana yang lolos dan DR-nya disahkan? Nah, ini ingat nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Teman-teman silakan dan ingat perhatikan yang aku kasih warna hijau ya. Ada 3 syarat agar bisa dikatakan lolos, 3-tiganya harus terpenuhi. Jadi hati-hati. Ya, coba dibaca dulu nanti baru dijawab. Tapi kalau udah ada jawaban silakan langsung jawab aja. Kak, angka Ya. minimalnya tuh 20 ya, Kak? Oh iya, sorry kalang. Ini kita pakai majority ya. Bukan, sorry, kita pakai quorum ya, bukan majority karena resolution. Thank you, Vin, udah tadi remind. Ini ya, jadi pakainya yang quorum. Kalau ini kan tadi pakainya yang majority. Nah, jadi 2 hal yang berbeda ya. Silakan teman-teman dianalisis. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, jawabannya aku lihat seragam ya, nggak ada yang berbeda. Nggak ada nih yang milih UK atau USA. Untuk yang kuis ini aku nggak taruh pertanyaan jebakan. Kalau tadi aku jebak, cuman ini nggak aku jebak. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita bahas ya. Jawabannya apa? Teng 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 teng. Betul, jawabannya Indonesia. Jadi kalian udah paham ya cara bacanya. Urutannya tetap sama ya. Alias si UK ini urutan pertama. Enggak, tadi USA pertama ya. Ini UK pertama, USA kedua secara urutan DR ya. Sama Indonesia urutan ketiga. Sesuai yang tadi aku bilang, karena nggak mungkin dalam satu kesempatan yang sama tiga-tiganya di voting sekaligus, kita votingnya satu-satu. Kebetulan UK ini urutan pertama ngumpulin, berarti kita voting yang UK dulu. Setelah di voting, UK cuma dapat 17 yes. Kalian sebenarnya nggak perlu fokus abstain sama no, karena abstain sama no itu kan nggak dihitung di minimal suara. Ya, yang dihitung cuma yes. Lihat aja, kalau udah 17, ya mau di urutan pertama kayak, mau DR-nya bagus kayak, kalau dia 17 doang, sedangkan yang diminta minimal aja 20, ya dia otomatis nggak lolos. Ya. USA juga sama, ya, cuma 19. Kita jangan mengira, oh, karena ada 10 abstain, 19 tambah 10, 29, di atas 20 nih, jangan ya. Itu kurang tepat. Ya, yang tepat itu adalah kita menghitung dari yes saja. Ya udah otomatis Indonesia keterima karena dia memenuhi 20 minimal ya, udah centang satu tuh. Terus kita lihat penentuan diurut atau dilihat urutan yang duluan. Setelah Indonesia sebenarnya urutan duluannya adalah UK dan USA. Tapi karena UK USA ini gugur syaratnya nggak keterima, ya otomatis Indonesia jadi urutan yang lebih dulu gitu kan. Nggak dihitung nih UK USA merah nih. Centang 2 tuh. Syarat kedua terpenuhi. Terus yang terakhir, quorum vote-nya itu quorum vote-nya itu menyentuh angka minimal dari yes-nya, bukan abstain-nya. Di sini kita lihat yes-nya si Indonesia udah 23 duluan. Ya. Lain soal kalau misalkan yes-nya 19, ya, satunya abstain. Nah, kalau kayak gini, Indonesia otomatis nggak lolos juga nih. Ya. Jadi kita jangan beranggapan karena sisa 3 dan ini sisa terakhir, yang terakhir ini mau nggak mau disetujuin nggak. Kalau dia emang nggak memenuhi 3 syarat, ya udah 3-tiganya nggak ada yang terima. Alias saat itu MUN-nya tidak menghasilkan hasil apapun.
Dan nggak usah panik, itu hal yang biasa terjadi di berbagai simulasi sidang PBB di mana nggak ada kesepakatan yang diambil tuh di antara negara-negara. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Atau membingungkan? Karena kalau aku cek waktunya sisa 15 menit ya. Silakan yang mau bertanya. Habis ini aku ada quiz lagi tapi beda konteks ya. Oke. Mungkin aku ulang sedikit. Intinya yang perlu teman-teman pahami adalah tahu syaratnya gimana, biar tahu harus gimana. Ya. Kalau kita tahu biar draft resolution-nya aja lolos itu minimal 20 orang, masa sih kita cuma mau deketin 5 orang doang? Ya kan? Kita harus deketin minimal banget 20. Ngedeketin 20 aja belum tentu 20-nya itu satu suara sama kita. Ya kan? Bisa jadi kita dapat nih 20 orang, tapi pas voting nggak 20-20-nya voting buat DR kita. Ada satu orang nih nyeleneh nih ke kelompok lain. Berarti kita harus lebih dari 20 dong untuk kontak-kontakin. Jadi penting banget buat teman-teman itu tahu nih kapan sih kita pakai rumus yang majority, kapan sih kita pakai yang quorum. Ya, untuk memahami materi ini dibacanya itu barengan sama slide kelas pertama, karena itu bahas flow, bahas susunan acara, agar teman-teman paham kapan ini majority, kapan ini quorum. Gitu ya. Untuk DR signatoris nggak ada batasnya, ya ini perumpamaan aja. Sponsor biasanya maksimal 3, tapi tergantung chair juga ya. Kadang ada yang 5, ada yang 4, bahkan lebih. Terus amendment sponsor biasanya dihitungnya rumusnya 1/10 dari total, dalam hal ini 1/10 kali 3, berarti minimal harus ada 3 sponsor yang setuju kalau misalkan kita sebagai sponsor mau ngubah DR kelompok kita. Gitu, itu perlu persetujuan sih minimal 3 sponsor tadi. Cuman ini biasanya nggak terlalu applicable, jadi biasanya yang nentuin tuh chair. Kalau chair bilang, oh pokoknya semua sponsor harus setuju, ya berarti semua sponsor harus setuju, bukan yang 1/10 aja. Gitu ya. 1/10 dari total delegate ya maksudnya, bukan dari total sponsor. Oke, any question before kita continue? Udah paham ya? Sekarang aku mau masuk ke penjelasan moderated caucus. Teman-teman, kalau ada notifikasi sudah mau habis waktunya, kabarin ya, aku takutnya nggak kelihatan. Oke, untuk moderated caucus itu ingat ya, moderated itu artinya apa sih? Dibimbing ya, dimoderasiin sama chair. Kalau unmoderated artinya dia tidak dimoderasi, alias kita bebas untuk berbicara dengan siapa aja, gitu ya. Dan ada ketentuannya. Kalau moderated caucus itu dalam satu caucus, satu sesi, itu maksimal 20 menit, dan masing-masing orang itu cuma punya jatah 120 menit, 120 detik alias 2 menit. Ya. Kalau unmoderated nggak ada pembatasan, siapapun mau ngomong bebas, berapa menit bebas, bahas tentang apa aja bebas, tapi harus dilakukan dalam durasi total 20 menit. Ya, jadi misalkan seperti ini. Chair itu akan nanya 3 negara ya, 3 negara yang ajuin motion. Nah, misalkan ada negara, kita pakai yang sama aja, UK. UK nyaranin kita moderated caucus MC. Total, ini speaking time, ini motion. Nah, si UK bilang, ayo kita bikin sesi yuk 20 menit, di mana masing-masing negara itu dapat jatahnya 1 menit. Ya, motionnya kita bahas tentang root cause nih, akar masalah gitu. Nah, ini aku tambahin ya, total delegate. Kalau misalkan dikasih waktu total 20 menit, sedangkan satu orang itu cuma bisa ngomong 1 menit, otomatis yang bisa ngomong di forum tersebut adalah 20 bagi 1. Ya kan, alias 20 delegate. Sekarang ke berikutnya. USA ngajuin sama unmoderated caucus juga ya. Dia pengen gimana kalau misalnya speaking time kita itu 15 menit ya. Dan masing-masingnya itu misalkan 2 menit ya. Karena kan maksimal 120 second speaking time. Jadi 2 menit nggak apa-apa dong. Motionnya kita bahas tentang misalkan solution aja. Yang terakhir baru Indonesia. Indonesia bilang gimana kalau kita unmoderated caucus aja nih ya. Kita unmoderated caucus selama kurang lebih 19 menit ya. Nggak ada speaking time, nggak ada motion. Silahkan kalau misalkan setuju. Gitu kata Indonesia. Nah, sekarang nih yang hati-hati nih. Sekarang aku minta buat teman-teman analisis ya dan cari tahu kira-kira nih dari 3 negara ini ya
mana sih yang sesuai sama aturan pengajuan motionnya. Ada yang salah nggak di totalnya kah, di speaking time-nya, di motionnya, atau total delegate-nya kah? Cari satu negara yang salah di 3 ini, jawabannya di Zoom chat ya. Siapa yang menyalahi aturan? Oke, USA, Indonesia. Oke, silakan. Jawab di Zoom chat ya. Oke, ini udah ada satu jawaban, Diandra UK. Yang lain silakan. Pertanyaannya itu cari yang salah ya. Jadi dari 3 ini kira-kira 2-nya benar, 1-nya salah. Yang mana nih yang salah, yang menyalahi aturan? Aturannya apa? Aturannya yang ini ya. Yang aku kasih warna kuning. Nah, ini aku tengahin biar nggak pusing. Nah, ini juga nih. Oke, silakan cari yang salah ya. Kalau tadi kan cari yang benar, sekarang cari yang salah. Aku puter. Oh ya, buat filenya aku share ke sini dulu ya, ke grup WhatsApp ya. Oke, udah ada 3 jawaban masuk. Silahkan yang sisanya mungkin masih analisis. Kita tunggu berapa nih? 2 menit ya? 2 menitan kita tunggu. Ya, semenit lah, semenit 2 menit. Oke, jawabannya teman-teman ada yang jawab UK, ada yang jawab Indonesia. Sekarang kita cek satu-satu ya. UK, kita cek dulu. Di sini aturannya maksimal 20 menit. Ya, maksimal 20 menit. Dan total 20 menit total dan 120 detik atau 2 menit masing-masing. Kita lihat, UK 20 menit total. Oke, nggak menyalahi aturan. Kita kasih warna merah biru. Speaking time 1 menit, sedangkan maksimal 2 menit. Oke, nggak menyalahi aturan. Motion, dia ya motion nggak ada aturannya, bebas. Ini berarti nggak menyalahi aturan, ini juga nggak menyalahi aturan. Berarti UK bener nih. Ya, kita cek yang Indonesia. Indonesia ngajuin UMC. UMC berarti yang ini. UMC aturannya maksimal 20 menit. Sedangkan si Indonesia itu ngajuinnya 19. Nggak masalah dong, kan maksimal 20 menit. Speaking time nggak diajuin, betul, karena emang unmoderated itu nggak ada speaking time. Bebas siapa aja mau ngomong berapa lama. Motion juga nggak ada, karena emang ini kita nggak bahas motion. Otomatis udah bener Indonesia. Secara nggak langsung jawabannya adalah si USA justru ya. Kenapa USA? Sekarang kita lihat. Padahal USA, Kapdur USA ini 15 totalnya. Padahal kan maksimal 20 menit. Nggak masalah dong. Iya, nggak masalah. 15 bener kok. Nah, sekarang kita cek. Terus yang bermasalah di mana? Speaking time tadi Kak Abdur bilang maksimal 120 detik alias 2 menit. Kan? 2 menit. Sedangkan di sini USA nulisnya 2 menit juga. Harusnya nggak masalah dong Kak Abdur.
Terus kalau motion kan nggak ada aturannya, jadi bebas. Berarti nggak masalah juga. Terus kenapa USA salah nih? Nah, jawabannya adalah di sini. 20 bagi 1, artinya ada 20 delegate yang tampil dengan masing-masing 1 menit. 20 kali 1 total 20 menit. Betul ya? 15 bagi 2. Jawabannya berapa? 7,5. Nah, kalau ada 7,5 delegate itu gimana ngitungnya? Kan nggak ada yang dibelah kan, delegate-nya tuh nggak ada yang belah badan kan. Alias jawabannya apa? Ada aturan ketiga nih, aku sengaja nggak taruh di sini. Pembagian total dan speaking time harus bulat, alias tidak bersisa. Jadi kalau bersisa kayak gini, 7,5, itu dia nggak bisa dihitung nih. Ya, jadi 15-2 meskipun nggak nilai aturan, 15 ya 15, 2 ya 2 benar, tapi dia saat dibagi nggak bulat. Karena 7,5 delegate kan nggak bisa dihitung. Ya, setengahnya dari siapa nih delegate-nya? Kan delegate dihitung satu negara satu, bukan setengah. Gitu. Bukan kalau negara kecil dihitungnya setengah, enggak. Semua negara gede kecil satu dihitung. Alias mau nggak mau harus diganti nih salah satunya antara yang kiri atau yang kanan. Kalau 16 bisa nggak, Kak Abdur? Bisa dong. 16 kan di bawah 20. Terus 2 menit kan maksimal 2 menit nggak apa-apa. Terus 16 bagi 2 itu 8. Artinya nanti ada 8 orang nih yang maju gitu. Nanti 8 orangnya siapa aja ditunjuk sama chair gitu ya. Jadi ceknya 4 hal ini ya. Sebenarnya sih 3 ya yang aku kasih warna merah aja. Kalau motion ini dia ruangnya chair ya untuk menentukan motionnya itu udah sesuai apa belum. Karena ada kalanya chair itu atau delegate itu ngajuin motion itu yang terlalu panjang sehingga nggak sesuai sama ekspektasi chair. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Yang penting kalian paham ini ya. Kalian paham ini, sebenarnya materinya udah semua untuk hari ini. Nanti kita coba, teman-teman silahkan cek recordingnya untuk lebih lengkapnya, itu ada beberapa yang lebih lengkap. Intinya ini sama ya, proposer tuh yang tadi misalkan UK, Indonesia, USA, ini formatnya tadi tuh lebih bersih aja. Kalau ini tuh format lengkapnya. Ya, dia mau ngajuin UMC kah, mau ngajuin MC, mau ngajuin MC, total time-nya berapa? 15, MC-nya misalkan 15, speaking time-nya 1, atau 5 menit, speaking time-nya 1, motion-nya bisa macam-macam ya, A, B, C, atau apapun lah. Gitu. Nah, nanti di sini akan di voting masing-masing. UK di voting. UK misalkan dapat berapa? Ini yang tadi nih. UK misalkan dari 30 delegate, ya, alias minimal 16 ya, untuk motion. Nah, saat si UK cuma dapat 14 gitu kan. Indonesia 21. Kalau Indonesia 21 ya udah otomatis lolos gitu kan. Kalau udah lolos ya berarti USA nggak bakal di voting sama sekali. Gitu ya. Jadi intinya itu aja sih simulasi MUN tuh. Kapan sih kita tahu teknis perhitungan motion-nya itu seperti apa? Gitu ya. Oke, itu aja dari aku buat hari ini. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kak, izin nanya Kak. Silahkan, Fir. Untuk working paper itu individual atau alias per delegate atau per block gitu Kak? Oke, position paper ya, Fir? Working paper. Ya, kalau position paper satu negara satu ya, Fir. Jadi dibuatnya itu di rumah atau sebelum conference-nya mulai untuk satu negara. Ya, jadi kerjain masing-masing. Yang kerjain bareng-bareng itu yang tadi, yang resolution tadi ya, yang draft resolution atau DR kita biasa sebut, itu dikerjainnya bareng-bareng sama negara lain, tapi dibikinnya pas udah conference-nya mulai. Beda sama position paper yang udah harus dikumpulin, udah harus jadi, udah harus dikerjain sebelum hari pertama nih mulai. Gitu ya. Isinya working paper Kak. Working sorry, paper. kalau working paper juga sama kayak draft resolution ya. Working paper itu dibuatnya bareng-bareng dan di hari H juga. Sama kayak draft resolution, bedanya cuma isinya aja. Nah, isinya bedanya apa nanti kita bahas di besok nih, biar kelas keempat gitu ya. Nanti kita akan bahas working paper itu bedanya apa sama position paper sama bedanya sama draft resolution. Gitu ya. Oke, thank you for pertanyaannya. Sorry tadi aku kira position paper. Working paper dan draft resolution nanti kita bahas besok. Itu dua dokumen penting tuh. Ya, penting banget tuh dua-duanya. Jadi kita pelajarin di akhir sengaja karena emang materi paling berat tuh itu sebenarnya. Ya, jadi besok jam 10.45 kita bahas lagi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Thank you, Fir. Tadi pertanyaannya bagus.
yang mau bertanya, baik simulation maupun di luar simulation juga nggak apa-apa ya. Mau tanya yang lain juga silakan. Untuk tugas, beberapa udah aku terima. Makasih buat teman-teman yang udah ngumpulin. Yang nggak sempet, nggak apa-apa banget. Nggak usah dikerjain, nggak apa-apa. Karena emang itu opsional. Yang penting teman-teman recording link-nya disimpan ya. Itu Google Drive-nya itu bakal terus kebuka. Jadi kalau teman-teman, misalkan tiba-tiba 3 bulan dari sekarang pengen ikut MUN lagi, terus keinget, oh ya, aku kan pernah ikut kelasnya Kak Abdur nih, aku mau cek recording-nya. Nah, itu bisa tuh di link-link drive yang aku kirim ya. Gitu. Jadi teman-teman bebas tuh mau download, mau streaming di situ silakan. Ya, itu udah ada filenya, udah ada foto-fotonya, silakan di-download. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, mungkin 2 menit lagi ya. Karena aku takutnya Zoom-nya tiba-tiba mati nih. Permisi Ya, Kak, ya tanya silakan. untuk yang untuk yang delegates yang misalnya kayak UK, USA sama Indo itu yang buat MC sama UMC itu minimal berapa yang ajukan gitu? Oh, oke. Jadi setiap kali dipanggil itu 3 ya, sekali dapat tuh 3 di Andra. Jadi nanti saat dia dipanggil sama chair, siapa nih yang mau ngajuin gitu kan. Itu nanti tuh si chair tuh hanya akan ngambil 3. Nah, dari 3 kan diambil 1 nih. Misalkan si Indonesia kepilih. Nah, selesai Indonesia dengan motionnya, kan 15 total time, 1 speaking time tuh. Artinya 15 delegate kan maju, ngomong. Selesai 15 delegate ngomong, chairnya akan balik lagi. Nanya lagi, oke siapa lagi yang mau ngajuin motionnya? Diambil lagi 3. Misalkan Jerman, Jepang, sama Cina. Nah, nanti dari 3 itu dipilih 1, ngomong lagi, kita giliran, selesai mosi ini selesai dibahas, panggil lagi 3. Diambil lagi 1. Jadi selalu gitu ya. Selalu 3. Tapi yang ngajuin tuh berapa? Nggak ada batasnya. Biasanya ada 15 delegate, 20 delegate angkat tangan, tapi pada akhirnya yang dipilih itu cuma 3 doang. Dari 3 ini di voting lagi, dapat 1 nih, si Indonesia. Dan seterusnya sampai menurut cara itu udah cukup gitu. Kalau udah cukup nanti kita ganti. Ganti ke sesi yang unmoderated. Gitu ya. Itu buat perbedaan yang UK, Indonesia, USA itu berapa negara sih maksimal gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, sama-sama Diandra. Kalau nggak ada, aku tutup early, dan materinya memang segitu aja buat simulation, lumayan singkat. Yang padat tuh besok, jadi besok itu 10.45 teman-teman, kita coba bahas tentang 2 hal, working paper dan draft resolution. Aku kasih contohnya juga nanti, untuk yang sheet simulation udah aku share ya di grup ya. Jadi teman-teman silakan coba otak-atik aja tuh, rumusnya udah ada tuh, tinggal di otak-atik aja. Terus juga belajar juga, lihat-lihat, dan nanti cek link yang aku kasih, nanti di situ ada recording dari pertemuan yang lain, ya, untuk sambil bahas-bahas. Itu aja, makasih. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, happy weekend juga, dan kita ketemu lagi besok kelas terakhir jam 10.45 WIB. Oke, thank you semuanya, dadah, thank you ya. Kita ketemu besok. Thank you, Kak Abdur. Yuk, Oke, thank sama-sama. you. Bye. Thank you, Sir. Yuk.